Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Prodi Teknik Informatika, Ketua Prodi Sistem Informasi yang berkenan hadir pada siang hari ini, yang saya banggakan semua mahasiswa yang sementara promosi untuk hari ini, para tamu undangan dari SMA SMK yang hadir, tamu-tamu juga dari luar lingkungan sekolah, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menyaksikan kegiatan promosi calon sarjana kita. Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri untuk jurusan Sistem Informasi dulu dikenal dengan istilah ABC, sekarang dikenal istilah baik sekali dan unggul. Nah, sekarang posisinya untuk Sistem Informasi itu sudah pada posisi tengah, yaitu pada posisi baik sekali. Semoga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tembagapura Mamuju, program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi periode kali ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasruddin SPD LPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang terhormat Bapak Hidayat Eskom Mkom selaku Ketua Prodi Sistem Informasi, yang terhormat Bapak Indar Kusbanto Eskom Mkom selaku Prodi Prodi Fakultas Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang perancangan sistem informasi pengelolaan judul skripsi berbasis website pada Fakultas Hukum Universitas Tembagapura Mamuju. Pendahuluan atau latar belakang penelitian. Dapat kita ketahui perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan kebutuhan dalam bidang pendidikan tidak dapat dihindari. Di Fakultas Hukum Universitas Tembagapura Mamuju banyak data dan berkas mahasiswa, khususnya skripsi, yang belum memiliki penyimpanan khusus. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesulitan mahasiswa dalam menentukan judul skripsi, keterbatasan referensi, proses administrasi masih manual, serta risiko terjadinya duplikasi judul. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi repository skripsi berbasis website yang mampu menyimpan data secara terstruktur, memudah akses informasi, membantu dosen maupun staf administrasi, serta meningkatkan kualitas layanan akademik. Adapun rumusan masalah yaitu agar bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan repository skripsi Fakultas Hukum. Yang kedua, bagaimana implementasi sebuah sistem informasi repository skripsi Fakultas Hukum. Batasan masalah agar permasalahan yang dirumuskan atas lebih berfokus, maka peneliti ini dibatasi dalam hal yang pertama, sistem informasi repository skripsi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, SAM, dan JavaScript. Yang kedua, sistem informasi pengelolaan repository skripsi ini hanya menyimpan data-data judul skripsi. Lanjut ke tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan yang khusus diharapkan oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem informasi repository skripsi Fakultas Hukum. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi sebuah sistem informasi repository skripsi Fakultas Hukum. Di kajian pustaka ini, perancangan adalah suatu tahapan untuk menciptakan dan merancang sistem yang baru. Dan sistem informasi manajemen adalah suatu tahap manajemen, di dalamnya ada terdapat sistem dengan kekuatan serupa otak komputer
yang salah satu kekuatannya adalah memastikan kesiapan data informasi untuk memakai dalam satu kebutuhan yang sama. Lanjut ke pengertian website merupakan sekumpulan halaman yang menyimpan informasi dalam format digital, termasuk teks, gambar, video, audio, dan berbagai jenis animasi lain yang dapat diakses melalui koneksi internet. Bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu MySQL, PHP, dan JavaScript. Lanjut ke metode waterfall. Metode waterfall adalah suatu mode klasik yang sifatnya sistematis dan berkelanjutan. Tahapan demi tahapan yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelum dan berjalan berurutan. Metode waterfall adalah model yang paling banyak digunakan untuk pengembangan. Lanjut ke tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian pelaksanaan yang saya tempati yaitu di Fakultas Hukum Kampus Universitas Purwakarta Mamuju, Jalan Insinyur Juanda nomor 77. Waktu pelaksanaannya dilakukan kurang waktu 3 bulan. Baik, inilah tampilan pelaksanaan dan pemodelan analisasi sistem berjalan. Yang pertama itu kita melakukan start. Start itu lanjut ke mahasiswa mengajukan judul skripsi dan dilanjutkan pengelola melakukan pengecekan judul skripsi. Dan di opsi ketiga ke opsi keempat, skripsi memenuhi syarat. Di skripsi memenuhi syarat ini memiliki 2 opsi, ya atau tidak. Jika tidak, mahasiswa kembali ke mahasiswa mengajukan judul kembali. Dan jika ya, skripsi diarsipkan pihak kampus dan disimpan oleh pihak kampus. Data flow diagram di level 0. Dapat kita lihat ada 5 unsur. Yang pertama mahasiswa, administrasi, keprodi, dan dosen pembimbing, serta sistem informasi dokumen skripsi berbasis website. Sistem informasi dokumen skripsi berbasis website ini mengintegrasikan aliran data antara 4 identitas nama yang utama yang diawali dengan mahasiswa melakukan pendaftaran ke dalam sistem, lalu data tersebut diteruskan ke bagian administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendaftaran yang hasilnya dinotifikasi kembali kepada mahasiswa. Setelah terdaftar, mahasiswa dapat mengunggah berkas skripsi yang kemudian dialirkan oleh sistem kepada dosen pembimbing untuk diperiksa hingga mendapatkan persetujuan dokumen. Dokumen yang disetujui diteruskan oleh sistem kepada prodi untuk dilakukan proses pengesahan dokumen skripsi hingga akhirnya sistem menyerahkan lembar pengesahan resmi kembali kepada mahasiswa. Data flow diagram di level 1. Ada berapa unsur? Yang pertama mahasiswa, keprodi, dosen pembimbing, administrasi. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran itu melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama, NIM, dan dilanjutkan ke administrasi, lalu disetujui oleh dosen keprodi, disetujui oleh dosen pembimbing, langsung ke pengesahan. Rancangan database. Database yang saya gunakan ada 5. Yang pertama itu dosen, prodi, mahasiswa, dan user atau admin, dan pengajuan judul. Tampilan halaman utama. Dapat kita lihat di tampilan utama itu terdapat nama, sistem informasi pengajuan dan manajemen judul skripsi, dan ada fitur cari judul dan login. Halaman login ini menyediakan
prompt sederhana bagi admin dan mahasiswa untuk memasukkan email dan paspor guna mengakses informasi manajemen. Baik, di sini saya akan menampilkan video penggunaan aplikasi sistem informasi pengajuan manajemen. Yang pertama itu untuk mahasiswa. Di sini mahasiswa diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ada beberapa item. Yang pertama memasukkan NIM, nama, pilihan prodi, alamat, nomor telepon, user, paspor dan konfirmasi paspor. Di sini mahasiswa memasukkan NIM dan nama lengkap. Contoh pada Saputra, prodi ilmu hukum, alamat Jalan Kaswar, nomor telepon. Ini nomor telepon untuk mengkonfirmasi kepada mahasiswa. Nomor telepon yang dimasukkan. Lanjut ke username. Kita membuat username pada Saputra dan memasukkan paspor. Paspor harus sesuai dengan konfirmasi paspor juga. Buat akun. Setelah buat akun selesai, di sini terdapat pemberitahuan bahwa pendaftaran telah berhasil dan mahasiswa dapat login ke akun yang telah dibuat. Contoh Padel Saputra. Nah, tampilan dashboard mahasiswa. Ada dua, yaitu dashboard dan pengajuan judul. Pengajuan judul tampilannya seperti ini, dashboardnya. Di sini profil, ada profil dan logout. Tampilan profil. Mahasiswa di sini diminta untuk memasukkan judul skripsi yang diajukan kepada dosen. Contoh Padel Saputra, NIM, judul skripsi perlindungan hukum terhadap konsumen requirement. Latar belakang seperti ini, ajukan judul. Setelah ajukan judul selesai, dapat mengkonfirmasi bahwa pengajuan judul telah berhasil terkirim. Langkah kedua untuk dosen. Sini kita login sebagai dosen. Username admin, paspor admin dan login. Ini tampilan dashboard pada admin. Ada total pengguna, judul terima, judul revisi. Di sini master data terdapat data mahasiswa, data dosen, data prodi. Nah, ini data prodi. Ini manajemen pengguna, siapa-siapa yang login ke aplikasi ini. Ini kumpulan judul yang telah diusulkan. Ada statusnya itu, ada pending, diterima, ditolak. Jika ada mahasiswa melakukan pengajuan judul, di sini admin mengkonfirmasi dosen pembimbingnya siapa, apakah judul yang diusulkan diterima atau dipending. Inilah tampilan laporan judulnya. Judul revisi itu kosong karena tidak ada judul yang direvisi. Setelah itu logout. Lanjut ke untuk publik. Di sini untuk publik ini dapat melihat informasi judul-judul apa yang telah sudah ada dan mahasiswa siapa aja, pembimbing siapa aja. Di sini tampilannya judul, ada cari judul, cari riset dan judul-judulnya, mahasiswa, pembimbingnya siapa. Ya, kesimpulan. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga proses administrasi, perancangan, pembuatan, pengujian dan implementasi sistem pengelolaan judul skripsi berbasis website pada Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, maka diambil kesimpulan berikut. Metode pengembangan yang digunakan ialah model waterfall dengan tahapan terdiri dari analisasi, kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengajian.
Pengujian. Sistem ini dirancang menggunakan teknologi CSS, HTML, JavaScript, dan MySQL untuk mengelola data, menyediakan antarmuka pengguna yang sesuai yang diharapkan dan dapat diakses oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, serta mempermudah pengelolaan data mahasiswa yang mengajukan skripsi. Yang kedua, implementasi sistem yang berbasis website memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pengajuan judul skripsi secara online, serta memudahkan dosen maupun pihak pengelola untuk memverifikasi persetujuan dan pemantauan progres skripsi. Dengan sistem ini, mahasiswa tidak perlu lagi mengajukan judul secara manual yang dimana mengisi form dan menyerahkan ke bagian prodi. Saran penguji dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak agar tidak mengetahui bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Berikut adalah tabel pengujinya. Yang pertama, untuk pihak Fakultas Hukum Universitas Purwakarta membuat aturan tertulis dan jelas mengenai penggunaan sistem seperti batas waktu pengajuan format proposal hingga mekanisme persetujuan. Hal ini untuk memastikan sistem berjalan sesuai prosedur akademik. Yang kedua, dalam program website ini terdapat beberapa kekurangan seperti notifikasi untuk email saat pengajuan diterima atau ditolak dan desai UI yang masih terlihat sederhana. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan dengan sistem akademik kampus atau SIAKA, sehingga dapat data mahasiswa dan dosen dapat otomatis sinkron tanpa perlu input manual. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.